ada lagi untuk bantuan sembako untuk Jabodetabek itu jumlahnya 1,8 sampai 2 Artinya juta. angka 600.000 itu keluar dari hitungan seperti apa, Pak? Mungkin banyak juga masyarakat, terutama mereka yang nanti akan menerima bantuan, mungkin ada yang bertanya, kok segini sih, gitu loh. Ada hitungannya kah, Pak, terkait ini? Ya tentunya pertama dari anggaran yang ada, dan kedua kemarin Presiden mengarahkan agar kita menggunakan patokan dari angka yang kartu prakerja, yaitu 600.000. Begitu. Baik. Nanti untuk mekanismenya seperti apa? Apakah masih sama dengan menggunakan ATM atau mungkin akan ada mekanisme yang lain? Karena kan kalau kita lihat di fakta di lapangan, ketika mereka mengambil bantuan, mereka mengantri, lalu kemudian juga tidak ada social distancing di situ. Bagaimana kemudian nanti ada mekanisme pengaturan, Pak, dari Kemensos sendiri? Kalau yang untuk bantuan sembako yang di luar program sembako dan bantuan langsung tunai, pastinya kita akan menggunakan mekanisme yang tidak mengakibatkan kerumunan-kerumunan orang. Kalau untuk program sembako yang reguler dan PKH yang reguler itu langsung kepada rekening penerima manfaatnya masing-masing. Baik. Baik, terakhir untuk Pak Mensos, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait mungkin ada beberapa orang yang mungkin sedang menunggu pencairan ini, yang berharap kemudian mendapatkan bantuan sembako atau bantuan berupa bentuk-bentuk lainnya, Pak? Ya, pertama, ini kasus atau bencana yang dahsyat. Sangat banyak yang terdampak, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah pastinya bekerja keras. Pastinya tentu tidak bisa memenuhi atau memuaskan semua pihak, tapi masyarakat percaya bahwa kita bekerja yang terbaik untuk masyarakat, dan tentunya pemerintah juga mengingatkan agar penerapan social distancing, menjaga kebersihan, kemudian juga menghindari kerumunan. Apabila ini disiplin diterapkan, ini juga akan membantu untuk mempercepat selesainya wabah pandemik COVID-19 ini. Saya kira begitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Menteri Sosial Juliari Batubara telah bergabung bersama kami di Metro Data. Apalagi yang Anda rekomendasikan untuk kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder yang lain agar penanganan COVID-19 dan juga dampaknya bisa optimal begitu, Pak Yose? Ya, mekanismenya juga mungkin, mekanisme distribusinya juga mungkin harus diperhatikan ya. Jangan sampai ini juga menjadi sumber untuk penyalahgunaan juga gitu ya. Misalnya kita mungkin melihat bahwa penyaluran sembako itu bisa mengurangi penyalahgunaan. Tetapi sebenarnya itu juga membuka penyalahgunaan. Karena kadang-kadang bisa aja ada juga laporan-laporan ya selama ini bantuan-bantuan sembako itu bukan benar-benar gratis tapi diperjualbelikan. Nah, jadi harusnya yang gratis itu malah diperjualbelikan. Ini kan ada artinya pengawasan juga harus diperketat ya. Jumlah penerimanya bertambah, jumlah pengawas dan juga jumlah pendamping juga mungkin harus ditambah begitu, Pak. Betul. Dan makanya sebenarnya salah satu yang paling gampang itu adalah bantuan langsung tunai. Cash transfer, dan apalagi dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada sekarang ini, mulai dari rekening bank ataupun electronic wallet dan lain-lainnya yang memang sekarang ini sudah begitu masif dan begitu banyak bisa digunakan pilihan-pilihannya. Jadi cash transfer ini mungkin lebih baik dibandingkan dengan bantuan-bantuan yang sifatnya dalam bentuk barang gitu ya. Baik, jadi soal data dan juga soal mekanisme begitu ya, Pak Yose, catatan dari CSS. Terima kasih Pak Yose telah bergabung. Catatannya ya sekali lagi bahwa ini adalah bencana yang besar sehingga kelihatannya pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, harus bekerja sama, dan juga jangan lagi hanya berurusan dengan kelompok miskin, tetapi juga kelompok-kelompok yang lainnya yang harus masuk di dalam perhitungan ini. Baik, terima kasih Pak Yose.